Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sky Elektronik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara untuk memperbaiki ini ada power supply dari Piro ya, teman-teman. Ini power supply Piro. Ini power supply-nya 5 ampere, sekitar 12 sampai 12 volt ya, teman-teman. Ini power supply 5 ampere 12 volt dari ampli walet Piro, teman-teman. Nah, Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video cara untuk memperbaikinya dengan mudah ya, teman-teman. Oke, langkah pertama yang kita butuhkan yaitu kabel potong seperti ini, teman, kabel listrik. Kepalanya sudah kabel listrik. Yang kedua yaitu kipas angin. Kita membuat kipas angin 12 volt ya, teman-teman. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita solder dulu kabel listrik ini ke sini ya, teman-teman. Ke kabel input ya, teman. Input AC-nya. Oke, di sini dia. Oke, sudah kita solder. Oke, selanjutnya ini untuk kipas ya, teman. Ini kipasnya. Yang kuning ini yang negatif ya, teman. Yang negatif kita sambung ke output ya, teman. Di sini output dari trafo ya, teman. Di sini ada keterangannya ya, teman. Positif 13 volt dan kurang ya, teman. Yang kurang itu negatif ya, teman. Kita akan solder. Yang merah yang positif. Oke, ini sudah kita pasang ya, teman. Fungsi kipas ini adalah untuk mengetes power supply ini nanti ya, teman. Setelah kita melakukan perbaikan. Oke, sekarang sudah kita pasang, teman. Saatnya kita melakukan yang pertama adalah pengukuran ya, teman. Kita akan mencari komponen yang rusak ya, teman. Ini dia. Langkah pertama yang kita ukur adalah fuse atau spring. Di sini ada warna peta ini, teman-teman. Ini adalah springnya. Kita akan coba ukur. Kita akan menggunakan multitester kali 1 ohm, teman-teman. Kita set pada kali 1 ohm. Oke, di sini ada kaki fuse-nya 2, teman-teman. Kita akan coba ukur. Ternyata tidak nyambung ya, teman-teman. Kalau tidak nyambung begini berarti fuse-nya rusak atau putus ya, teman-teman. Oke. Setelah kita cek fuse-nya rusak, yang langkah selanjutnya kita ukur adalah elko ini, teman-teman. Di sini ada elko 400 volt, 450 volt, 68 mikrofarad ya, teman-teman. Kita akan ukur elko ini, teman-teman. Kita akan bolak-balik ya, teman-teman. Jalan. Di jalan juga berarti ada yang koslet ya, teman-teman. Biasanya yang sering rusak itu dioda ini, teman. Di sini ada dioda brick namanya. Dioda ini sering rusak, teman-teman. Kita akan coba ukur dioda. Untuk teman-teman yang ingin belajar cara pengukuran dioda, teman-teman bisa lihat video saya sebelum ini, teman-teman. Di situ ada keterangan cara untuk mengukur dioda. Ini koslet diodanya. Ini diodanya jalan semua ya, teman-teman. Ini jalan. Ini jalan. Sudah dipastikan bahwa dioda ini rusak ya, teman-teman. Dioda ini. Ini dioda ini rusak ya, teman-teman. Oke, kita akan lepas dulu diodanya, teman-teman, untuk melanjutkan pengukuran ke yang lain ya, teman-teman.
Ini dia diodanya sudah kita cabut ya teman-teman. Nah, ini diodanya dioda KBP 210 yang artinya 2 ampere 1000 volt ya teman-teman. Nah, ini dioda 2 ampere 1000 volt. Kita lepaskan dulu ya teman-teman. Kita letakkan di sini. Oke, setelah kita melakukan pengecekan pada dioda, setelah kita melepaskan dioda ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur MOSFET itu teman. Nah, di sini ada MOSFET. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada MOSFET kaki 3 teman-teman. Nah, ini MOSFET 7 ampere 650 volt atau 600 volt bisa juga. Ini MOSFET 7 ampere. Nah, kodenya 7N65 ya teman-teman. Kode MOSFET-nya. Kita akan coba ukur. Cara pengukuran MOSFET, dia cuma satu kali jalan ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat video saya sebelum ini cara untuk pengukuran MOSFET. Ini dia MOSFET ini kakinya 3 ya teman-teman. Nah, teman-teman, pertama tidak jalan, kedua ini jalan sekali ya teman-teman. Nah, kita balik, dia jalan. Nah, berarti dipastikan bahwa ini jalan juga. Dipastikan bahwa ini jalan. MOSFET ini korslet atau rusak ya teman-teman. Itu yang menyebabkan makanya fuse ini putus sendiri ya teman-teman. Nah, kita akan lepaskan dulu MOSFET-nya teman-teman untuk melakukan pengukuran di komponen lain ya teman-teman. Oke, ini dia MOSFET-nya teman-teman. Nah, tapi tidak ada kodenya di sini ya teman. Nah, ini sengaja dari pabrik agar tidak tahu kodenya. Tapi ini MOSFET-nya 7 ampere 65 volt ya teman. Nah, teman-teman bisa gantinya ya teman. Oke, setelah kita melakukan pelepasan pada MOSFET, kita akan mengukur yang ketiga, yang keempat ya teman. Yang keempat yang kita perlu ukur yaitu dioda ini ya teman. Nah, di sini ada 2 biji dioda, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dioda 1, 2. Nah, ini dioda ini sering rusak juga. Nah, teman-teman ukur. Nah, kalau cara untuk pengukuran dioda di PCB sangat mudah teman-teman. Nah, ini tip dari saya teman-teman. Kita set pada kali 1 ohm ya teman-teman. Nah, dia jalan setengah ya teman-teman. Nah, dia jalan setengah seperti ini. Nah, kita balik, dia jalan setengah juga. Nah, dan begitu juga dioda yang kedua ini jalan setengah. Nah, kita balik jalan setengah juga. Nah, berarti dipastikan bahwa dioda ini bagus ya teman-teman. Nah, kecuali dia jalan seperti ini. Nah, jalan penuh seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat multi saya. Nah, kalau dia jalan penuh seperti ini berarti dipastikan bahwa dioda ini rusak teman-teman. Nah, ini jalan setengah. Dibalik berjalan setengah berarti bagus ya teman-teman. Karena kita mengukurnya dalam PCB ya teman-teman. Kalau kita mengukurnya di luar PCB atau kita cabut dulu, dia akan cuman satu kali jalan ya teman-teman. Begitu prinsip dari dioda. Oke, setelah dipastikan bahwa dioda ini bagus, langkah selanjutnya yang kita ukur adalah transistor. Nah, di sini ada transistor 3 biji. Nah, ini deh. 1, 2, 3. Transistor 3 ini kita akan ukur apakah ada yang korslet atau tidak. Oke, jalan. Oke. Oke teman-teman, setelah saya melakukan pengukuran bahwa transistor ini bagus ya teman-teman. Nah, selangkah selanjutnya yaitu kita mengukur transistor ini ya.
Di sini ada transistor. Guna dari transistor ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangannya, teman. Ah, kita akan ukur. Ini transistornya berjenis NPN ya, teman. Nah, dia bagus transistor. Yang selanjutnya di sini ada dioda Zener. Ini dioda Zener 12 volt. Nah, kita akan ukur. Tidak. Eh, tidak jalan. Berarti dioda Zener ini bagus ya, teman. Nah, oke, berarti yang kita jumpai adalah ini yang rusak ya, teman. MOSFET, dioda, dan fuse ini rusak ya. Nah, kita akan menggantinya dengan yang baru ya, teman. Saya akan mengambil penggantinya dulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada penggantinya ya teman-teman. Nah, di sini ada dioda. Saya menggunakan dioda GBP 310 yang artinya 3 ampere 1000 volt. Dan di sini saya menggunakan MOSFET 12N60 yang artinya 12 ampere 60 volt ya teman-teman. Dan di sini ada fuse 2 ampere teman-teman. Nah, fuse kotak 2 ampere. Oke, kita akan masukkan yang rusak tadi ya teman. Kita menggantinya dengan yang baru. Hah? Ada kok. Ada ya. Nah, itu rusak. Oke teman-teman, di sini saya sudah memasangnya ya teman. Yang rusak ini dioda, fuse sama MOSFET-nya teman. Saya mengganti dengan baru. Oke, selanjutnya kita akan tes ya teman. Kita akan colokkan ini ke listrik.
Oke teman-teman, nah di sini kipasnya langsung memutar ya, teman. Nah berarti persuplai ini sudah bagus ya teman. Nah untuk langkah selanjutnya kita harus cek dulu tegangannya teman, apakah normal semua tegangan atau tidak ya teman. Saya menggunakan multitester yang digital. Pertama kita ukur adalah tegangan elko ini teman. Elko sebesar 450 volt ini teman. Nah di sini harus terukur 300 lebih ya teman-teman. Nah, seperti ini 333 volt ya teman-teman. Nah, ini 300 volt lebih ya teman-teman. Nah, ini tegangan DC ya teman-teman. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman, jangan sampai menyentuh ini ya teman-teman. Nah, kita ukur menggunakan multimeter seperti ini. Nah, oke, sekitar 300 volt dan kita akan ukur outputnya ya teman-teman. Tegangan di kipas sebesar, nah ini teman-teman, sebesar 13 volt. Nah, berarti power supply ini sudah normal teman-teman. Hah? Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada tegangan listrik yang AC ya teman-teman. Tegangan listrik terukur 242 volt teman-teman. Nah, oke. Berarti power supply ini sudah bagus teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.